Saat semua monitor harganya naik, entah kenapa ini Lenovo G25-10 harganya malah turun. Dengan refresh rate 144 Hz dan respon time 1 ms, ini sekarang mungkin menjadi yang paling murah di market untuk sebuah gaming monitor. Penasaran seperti apa spesifikasi dan harganya? Yuk tonton video ini. Hey, salam istimewa dari Jogja. Ini Juli akhir 2021. Dalam beberapa hari sudah berganti Agustus. Bentar lagi 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. 2 mingguan lagi ya. Ya, tiba-tiba aja kita kedatangan sebuah monitor mereknya Lenovo, serinya G25-10, G25-10. Jadi ini harusnya secara produk line up ini masuk ke segmen gaming dari sisi Lenovo-nya ya. Dan setelah saya intip spesifikasinya, memang ini monitor gaming dengan beberapa syarat ketentuan berlaku untuk menjadi sebuah monitor gaming tentunya. Awalnya datangnya ya biasa-biasa aja, kita tidak terlalu antusias ya. Ada monitor dengan packaging coklat, kardusnya tuh nggak yang glossy yang kelihatan keren gitu, coklat biasa aja. Jadi kita juga biasa-biasa aja. Tapi ketika saya lihat spesifikasi detail, terus saya lihat informasi harganya yang ditawarkan, dan juga saya buka lihat build quality dan kualitas layarnya, tiba-tiba banget saya pengen buru-buru buat konten tentang produk ini, tentang monitor ini. Karena saya pengen cepat-cepat berbagi informasi buat teman-teman yang sedang cari monitor, terutama monitor gaming. Ya, apa aja sih yang membuat saya penasaran dengan produk ini? Kenapa saya tiba-tiba berubah pikiran pengen cepat-cepat nge-review produk ini, mengunboxing produk ini? Oke, sebelum saya jelaskan tentang spesifikasi dan keunggulan yang menurut saya oke banget saat ini, sebagai informasi memang sekarang ini harga monitor itu sedang naik tinggi-tingginya, mungkin sekitar 50% rata-rata. Sebagai ilustrasi, dulu kita pernah buat konten tentang monitor Samsung yang 24 inci IPS apa tipenya? 24R350. Dulu kita informasikan harganya di pasaran sekitar 1,6 juta. Sekarang sudah sekitaran angka 2 juta. Naiknya lumayan banyak. Belum lagi yang dulu cukup favorit, 144 Hz-nya AOC 24G2. Dulu kalau nggak salah awal-awal tahun kemarin harganya sekitar 2,3 juta. Sekarang sudah menyentuh angka 3 juta bahkan lebih. Nah, dengan informasi harga yang nanti akan saya sampaikan, menurut saya ini cukup worth it sekarang buat teman-teman yang pengen membeli monitor gaming dengan beberapa fitur yang nanti akan saya sebutkan. Oke, kita lihat dulu video unboxing saya pas ngebuka monitor ini pertama kalinya. Oke, kita akan unboxing sebuah monitor dari Lenovo, tipenya G25-10. Gede banget tulisannya NVIDIA G-Sync. Dan ini line up-nya G, jadinya harusnya ini segmentasinya gaming monitor. Harusnya sih B aja ya. Biasanya kalau yang gaming gitu udah glossy, tapi ini kardus coklat, nggak full color. Di sini ada spesifikasinya 24,5 inci Full HD 144S 1 ms dan Acer teknologi. Yuk kita buka isinya kayak apa. Wih, lakbannya masih Lenovo nih. Kita lihat kelengkapannya apa aja. Kok susah? Oke, pertama petunjuk pemasangan dan garansi, kitab-kitab lah intinya. Oke, kita buka. Yang pertama saya temukan adalah kakinya. Wow. Oh, ini untuk ke monitor ya. Kesan pertama saya sudah ngomong ini bukan barang murah ya. Ini dari kakinya aja kelihatan banget kalau premium. Katanya bisa di-adjustable. Oh, bisa di-adjustable. Ini kakinya, tiang kakinya, bukan kakinya kan ada base-nya ya. Terus kabelnya apa aja yang didapatkan? HDMI, kabel HDMI dan sebuah kabel power. Jadi ini kemungkinan besar tidak menggunakan adaptor, menggunakan kabel power langsung. Jadi adaptornya ada di dalam monitor. Terus nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini ada base-nya dari monitor. Ini kayak gelar perkara di
Shooting base. Nah ini gitu. Ya. Terus ada lagi kitab-kitabnya, kartu garansi Lenovo Indonesia, sama panduan manual booknya. Oke, kita buka. Ini dia panelnya. Paus aja nggak apa-apa. Oke. Ya, ini dia panelnya. Di sini cuma kelihatan ada satu buah konektor buat power, satu buah HDMI, satu buah DisplayPort, dan audio output. Jadi ini tidak ada speakernya. Kemungkinan ini tidak ada speakernya, cuma ada speaker outputnya. Oke. Oh, bezel-less juga ya. Jadi kanan, kiri, dan atasnya tipis banget bezelnya. Oke, kita pasang dulu kakinya ya. Cut. Pause. Yuk. Ya, kita akan pasang dulu. Kita akan pasang dulu ini tiangnya sama base-nya, kita akan pasang dulu. Kayaknya secara konstruksi tidak ada yang membingungkan, cukup jelas dan clear. Tinggal dimasukin begini, dan ada skrup di bawah yang bisa diputar pakai tangan. Kita kencangkan begini aja, dan harusnya sudah kencang. Tight enough. Oke. Ya, ini dia kakinya. Kesannya sih memang premium ya, kelihatan banget bahwa ini kokoh gitu ya. Oke, terus kita pasang dulu ke panelnya. Iya. Tadi saya sempat baca manualnya cuma gini doang. Selesai. Jadi untuk pemasangan dan perakitan saya acungi jempol ini. Gampang banget, tidak perlu tools apapun. Oke, kita sudah unboxing tadi, dan menurut saya paket penjualannya, kemasannya itu biasa banget, standar banget, B aja. Jadi tidak ada nilai plus, bahkan hanya dibersertakan sebuah HDMI kabel dan kabel power. Kabel power, nggak ada DisplayPort kabel ya. Jadi secara kelengkapan dan kemasan penjualan biasa banget. Oke, sekarang kita bahas spesifikasinya. Yang pertama ini adalah ukuran layarnya. Jadi kalau dari serinya, Lenovo mengklaim ini karena G25 ini adalah 25 inci, bukan 24 inci. Dan ketika saya lihat di website resminya, memang ukuran panelnya, diagonal panelnya itu 24,5 inci. Jadi nggak salah kalau mereka membulatkan dari 25 inci. Buat informasi buat teman-teman bahwasanya yang 24 inci yang ada di pasaran itu sebenarnya real diagonal rentang panelnya itu 23,8, sehingga dibulatkan jadi 24 inci. Nah, yang ini 24,5 dibulatkan jadi 25 inci. Jadi G25 ini sedikit lebih besar dibandingkan rata-rata monitor 24 inci yang ada di pasaran saat ini. Itu untuk ukuran panel. Terus resolusinya Full HD 1920x1080p. Jenis panelnya TN. Ya, ini TN, bukan IPS, bukan VA. Dan nanti kita akan bahas lebih detail masalah panel habis kita bacakan spesifikasinya ya. Terus backlightnya WLED, brightness-nya untuk tipikalnya 320 candela per meter square, maksimumnya di 400 candela per meter square. Terus aspek rasio 16:9, respon time-nya 1 ms, dan refresh rate-nya 144 Hz. Ini yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi gaming monitor beneran ya. Respon time-nya kencang 1 ms, dan refresh rate-nya juga kencang 144 Hz. Terus ini juga yang berkaitan dengan panel TN yang tadi saya bilang di awal, bahwa ini bukan IPS maupun VA, tapi ini view angle-nya itu 170 derajat. Yang saya kira untuk sebagian panel TN itu nggak sampai segitu. Jadi ada biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah sudut pandangnya ya. Ketika kita bergeser dari sudut pandang tertentu, gambarnya itu berubah, warnanya berubah, terdistorsi. Terus kontras satunya 1000:1, dan color gamutnya 72%. Jadi mungkin kalau kita konversikan ke sRGB ini kurang lebih sekitar 100% sRGB. Jadi color gamut adalah rentang warna ya, rentang warna yang bisa dihasilkan oleh monitor ini, yang bisa diproduksi oleh
monitor ini. Kalau di kamera mungkin equal kayak dynamic range gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi color gamut itu rentang warna yang bisa dihasilkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula rentang warnanya, sehingga harusnya warna yang dikeluarkan lebih kaya, lebih banyak ya. Jadi harusnya gambarnya juga lebih oke. Terus color supportnya 16,7 juta color, dan inputnya satu buah HDMI 1.4, satu buah DisplayPort, dan satu buah colokan kabel power. Jadi nggak pakai adaptor ini ya, langsung kabel power. Beberapa lagi poin yang menurut saya perlu kita perhatikan plusnya dari produk ini apa? Secara build quality. Kalau teman-teman bisa lihat secara langsung fisiknya, mungkin teman-teman agree dengan saya bahwa ini sebenarnya segmentasinya cukup tinggi. Dilihat dari build quality-nya. Dari kakinya aja, waktu saya unboxing tadi sudah kelihatan banget bahwa ini beda, ini kokoh banget. Kakinya tuh kayaknya kokoh sekali, dan terbukti ketika dipasang juga ini susah banget digerakin. Kalau nggak diangkat itu susah digeser-geser ya, karena memang secara konstruksi kakinya menurut saya oke banget. Dan satu lagi, dia bisa detail seperti ini, itu minus 5 sampai 22 derajat. Jadi total range-nya itu 27 derajat ya. Ini lebih besar dibandingkan rata-rata monitor lainnya. Dan satu poin yang mungkin tidak dimiliki oleh semua monitor, terutama monitor-monitor entry level ya. Ini bisa di-adjustable tingginya. Bisa dibuat ceper gini, low rider, bisa dibuat tinggi. Jadi ini poin yang menurut saya cukup penting ya buat teman-teman yang ingin menggunakan monitor ini untuk jangka waktu yang lama, biar sesuai banget dengan ergonomik meja dan kursi kalian. Sesuai banget sudut pandangnya, disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, bisa diatur sampai sedemikian rupa. Oke, itu aja untuk spesifikasi. Oh, satu lagi. Ini G-Sync compatible. Jadi kebanyakan monitor-monitor gaming entry level itu tidak ada sertifikasi G-Sync, walaupun cuma kompatibel ya. Artinya tidak ada chipset khusus di sini, cuman dia dengan VGA card Nvidia bisa diselaraskan untuk menampilkan gambar FPS dan refresh rate-nya bisa diselaraskan sehingga gejala-gejala tearing itu bisa diminimalisasi sedemikian rupa. Oke, itu aja. Ada face mount-nya 100x100 mm. Dan abis ini kita akan bahas masalah panelnya secara lebih dalam sedikit. TN-nya ini kok beda dengan TN-TN yang banyak dirumorkan orang tentang view angle, tentang produksi warna, dan lain sebagainya. Abis ini kita akan sedikit bahas tentang panelnya. Ya, tadi kita sudah coba buatin videonya tentang kualitas panelnya, walaupun saya yakin juga tidak bisa 100% tertangkap dengan kamera kita ya, tentang warna yang sebenarnya. Dan saya pun mungkin keilmuan tentang coloring the monitor juga belum terlalu mumpuni ya. Jadi secara umum aja saya bilang, kalau orang awam seperti saya ini nggak akan nyangka bahwa ini panelnya TN. Pertama, karena memang secara view angle ini oke banget. Dari samping kayak gini aja tadi saya masih bisa lihat dengan jelas banget. Dari atas juga begitu, dari samping kanan kiri begitu. Cuman dari bawah yang kelihatan bahwa ini panel TN. Ketika kita lihat dari bawah, gambarnya berubah. Tapi sudut pandang dari bawah itu hampir nggak mungkin kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah sini baru kelihatan ada perubahan warna. Dan itu angle yang hampir impossible kita lihat. Terus apalagi ya, secara warna juga secara umum ini cukup oke, tidak seperti panel TN yang saya bayangkan. Jadi kalau selintas ya, mungkin kalau secara touch color detailnya mungkin berbeda lah dengan IPS, entah itu black levelnya atau apanya. Cuman secara umum ini udah oke. Saya melihat reproduksi warnanya cukup kaya, warnanya juga cukup keluar, merahnya ya merah, hitamnya ya hitam. Jadi memang secara umum kasat mata secara panel ini TN-nya mungkin dalam level TN yang
sedikit lebih premium dibandingkan TNL yang dipakai untuk low level monitor sekarang. Nah, kita sampai bagian terakhir untuk harganya. Waktu ini datang diinformasikan oleh distributornya itu harganya sekarang angkanya untuk user price-nya di angka sekitar 2,5 juta rupiah aja. Walaupun saya sempat browsing di berbagai toko online di marketplace, harga yang ditawarkan waktu itu masih sekitar 2,9 sampai 3 juta rupiah. Cuman informasi harga terutama di Jogja dan sekitarnya ya, saya nggak tahu di kota-kota lain. Ini beredar dan dijual ke end user itu di angka harga sekitar 2,450 sampai 2,5 juta rupiah aja. Dengan segala fitur yang tadi saya sebutkan, dengan kualitas panel yang tadi saya coba tunjukkan kepada teman-teman lewat video tadi, dan build quality yang sedemikian, saya kira sekarang ya, untuk harga sekarang, ketika ya, hampir semua monitor itu harganya naik, untuk mendapatkan sebuah 144Hz 1ms dengan build quality seperti ini, dengan panel size yang sedikit lebih besar, dan kualitas panel TN yang menurut saya tidak main-main, ini sangat worth it untuk teman-teman miliki. Saya nggak tahu ini harga sale atau bagaimana, yang jelas sekarang di pasaran Jogja dan sekitarnya beredar cukup banyak monitor ini dengan harga sekitar 2,450 sampai 2,5 juta rupiah. Bagaimana menurut teman-teman? Monggo tulis di kolom komentar kalau memang ada masukan atau salah informasi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih buat semua yang sudah support kita dengan subscribe. Yang belum subscribe, terus kita tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam istimewa dari Jogja.